Ini udah menandakan ada maling. Tidak ada tujuan sama sekali untuk menghilangkan nyawa orang. Saya masih berat sekali, Bu, melihat suami saya dibunuh seperti itu. Saya masih nggak terima. Tradisi ini tidak akan kami bunuh, tidak akan kami matikan. Tetap akan ada Tajen Taburah itu. Tetap kita hidupkan ekonomi itu dengan kegiatan lain. Pasti kan ada pasarnya, pasti kan ada customernya. Saya itu ngimpor dari Filipina, khusus ayam jantan buat untuk sabung apa namanya itu. Orang yang suka adu ayam sampai harus mati itu kan tidak punya peri kebinatangan. Juli 2026 adalah hari duka bagi istri dan semua anak Ketut Darmawan. Tangis sang anak yang pecah pada saat menghantarkan jasad Ketut Darmawan untuk dimandikan, menghantarkan kedukaan untuk semua orang. Sang ayah tertangkap karena mencuri ayam, hingga nyawanya melayang malam itu membuat keluarga berduka untuk selamanya. Kemudian terjadilah musibah ini, yang kemudian akhirnya menjadi konsumsi, bukan konsumsi publik ya, tapi kemudian menjadi perhatian publik dan viral kemana-mana. Ya salah satu yang memviralkan memang dari akun kami untuk menyampaikan agar penegakan hukum dilakukan, tapi di saat yang sama kan kita tidak menutup mata bahwa kedua belah pihak itu keluarganya menjadi korban. At the end of the day, ada anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya. Yang satu tidak akan kembali selamanya, yang satu memang harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan di depan hukum. Dan kami ada untuk kedua anak-anak ini. Mbok Niluh membuka pintu untuk para relawan kemanusiaan, untuk kemudian menggalang dana, baik untuk keluarga dari pihak yang ditinggalkan, Keisha ya nama anak itu ya, baik juga dari pihak anak-anak yang ditinggalkan oleh bapaknya yang sekarang ditahan sebagai tersangka. Kehidupan yang sangat sederhana, tinggal dalam bangunan yang jauh dari kenyamanan dan kata layak, pada perkampungan yang berjarak 4 jam dari kota Denpasar. Sangat kontras dengan kehidupan Bali yang selalu dalam keceriaan, yang selama ini orang kenal. Mungkin inilah yang membuat Ketut Darmawan menjadi seorang pencuri, meskipun hal ini tidak pernah dibenarkan dalam agama apapun. Beredar juga ke publik, Bu Putu, ini kan terlihat ya ada Keisha yang menangis di sana. Kemudian juga bertepatan dengan video yang sama ada jenazah yang datang. Publik mengasumsikan bahwa Keisha ada di lokasi yang sama, bahkan itu juga sempat beredar. Sebenarnya apa yang terjadi di dalam potongan video itu? Sebenarnya video itu kan almarhum kan mau dimandiin di sini, kan mau dikubur nanti itu videonya di sini, Bu. Pada di waktu area itu, sini ya? Ya di sini. Pada saat itu saya nggak lihat anak saya, Bu. Saya nangisnya di sana. Anak saya siapa yang pegang saya nggak tahu, Bu. Pada waktu itu. Ayah yang sejatinya menjadi tulang punggung untuk kehidupan keluarganya, namun kejadian ini menjadikannya sebuah ironi yang melukai semua orang. Bekerja serabutan dan menganyam, mungkin keahlian inilah yang dimiliki seorang Ketut Darmawan. Tidak bisa mencukupi kehidupan sehari-harinya. Namun, apakah jalan haram ini yang memang dipilih Ketut untuk bertahan di tengah kehidupan keluarganya yang tak mudah? Sebab jauh sebelum peristiwa itu, ada jejak perbuatan yang telah lebih dulu menjadi bagian dari hidupnya. Sejak 2018, Ketut tercatat sebagai residivis dalam kasus pencurian. Tapi keseharian dari Pak Ketut ya, Pak Ketut ini apa sebetulnya? Sebagai buruh, Bu. Buruh apa? Buruh serabutan. Kalau sekarang buruh manjat cengkeh, metik cengkeh. Ingat saya, memang ada informasi juga yang menyampaikan di tahun 2018 Pak Ketut ini juga
bermasalah dengan hukum begitu ya, bermasalah dengan pihak kepolisian. Pencurian cengkeh, Bu. Pencurian cengkeh. Tahun 2018 pernah dihukum dia 8 bulan. Kan dia ditangkap dia. Saya beritahu suami saya supaya nggak gitu lagi, cari nafkahnya halal gitu, Bu. Gimana bisa di tahun 2019 Bu Putu ada informasi Pak Putu ini ternyata mencuri sepeda motor? Nggak, itu saya nggak tahu. Ibu nggak tahu? Nggak tahu sama sekali saya. Nah, tiba-tiba bawa motor ke rumah, itu sempat diobrolin nggak? Katanya dia gadai, Bu. Sama Gadai. saya. Itu katanya. Penghasilan yang tak seberapa. Tentu hal ini yang membuat Ketut Darmawan dan keluarga sulit untuk keluar dari hidup yang jauh dari kelayakan. Himpitan ekonomi mungkin pada akhirnya menjadi satu pembenaran Ketut Darmawan untuk menghalalkan merampas hak orang lain dengan cara mencuri. Berapa pendapatan dalam sebulan? Boleh saya tahu? Kan kadang-kadang netap dia berburu kan upahnya kan sehari 100.000, Bu. Ya, kalau nggak panggil diburu kan cuma nganyam, Bu. Nganyam tuh sedikit. Kalau 5 hari saya sendiri bisa dapat 150.000. Dalam 5 hari? Iya. Dalam 5 hari tuh? Tapi beli bambu dulu, Bu. Beli bambunya bisa 3 batang. Nah, kemarin informasinya juga ada keperluan untuk membayar sekolah. Kan kemarin kan gini, Bu. Anak saya kan maunya di SMK. Katanya ambil jurusan. Dikenai biaya 2.713.000, Bu. Kan saya bilang, kan kena biaya gedung, betul. Langsung dia nyari, mungkin utang, saya nggak tahu. Dikasihlah sama saya bayarin ke sekolahnya. Setelah kejadian kemarin ini kan pada akhirnya kan terbuka semua ya Bu Putu ya. Apa yang sempat terpikir Bu pada saat tahu bahwa Bapak selama ini mencuri? Mungkin karena hal itu aja, Bu. Karena uang 2.700.000 itu. Kita tahu bahwa kemarin itu kan kejadiannya Pak Ketut ini kan mencuri ayam. Ada juga mungkin Bu Putu tahu bahwa Pak Ketut ini ada keinginan untuk berbisnis ayam misalnya atau melakukan adu ayam, sabung ayam. Nggak tahu saya. Nggak tahu. Nggak pernah bicara gitu. Nggak pernah sama sekali. Seakan tak ada habisnya persoalan Niputu Dewi Suryantini pasca ditinggal Ketut Darmawan dengan keadaan yang mengenaskan. Mendapatkan predikat sebagai istri dari seorang pencuri hingga disebut memiliki rumah mewah. Namun kehadiran berita-berita itu tak dihiraukannya. Saat ini, dirinya hanya berpikir bagaimana menghidupi anak-anaknya pasca kematian sang suami. Itu sebenarnya rumahnya punya Pak Karte, rumah itu. Kadang-kadang saya dipanggil suruh-suruh ke sana. Kalau kan saya dapat bantuan BPMT, Bu, dari Dinas Sosial. Itu kan udah pasti saya orang nggak mampu, Bu. Saya bersyukur ada yang bantu saya, Bu. Masih banyak yang mau bantu saya. Banyak juga Bu yang kehilangan akibat aksi yang dilakukan Pak Ketut. Tapi apakah benar suami saya aja yang mencuri? Apakah cuma satu orang yang mencuri? Bapak atau Pak Putu ini berapa kali mencuri ayam? Enggak, saya nggak tahu, cuma kali ini aja. Baru kali ini Iya, aja. Yang saya tahu. Mengapa dibunuh? Mengapa tidak diserahkan saja langsung ke polisi? Ungkapan permohonan sang istri kepada orang-orang yang malam itu tengah geram dengan perbuatan Ketut Darmawan, namun itu semua sudah terlambat. Dan ada juga Bu yang disampaikan warga Batu Riti, mereka memohon maaf informasinya dan juga dalam waktu dekat saya kurang jelas ya, antara kemarin sudah mencoba untuk memediasi tapi tidak berhasil atau akan melakukan. Tapi Ibu sendiri merespons permintaan mereka ini seperti apa dan juga keinginan mereka, upaya mereka untuk mediasi. Saya masih berat sekali, Bu. Lihat suami saya dibunuh seperti itu. Saya masih nggak terima. Coba kalau memang benar suami saya mencuri, coba dipatahin aja kakinya, Bu. Dibawa ke rumah, ke kantor polisi.
udah meninggal diseret, didudukin. Itu yang saya nggak terima. Saya nggak terima sekali karena suami saya dihidup. Pencurian adalah sebuah tindak kriminal yang melanggar hukum. Kita paham, ada aturannya, ada undang-undangnya. Konsekuensi yang harus kemudian diterima oleh pelaku. Namun dengan kejadian ini kita bisa melihat fakta bahwa bagaimana kemudian pihak-pihak yang diduga sebagai pelaku dari tindakan melakukan perbuatan hakim ya, menghakimi dengan sendiri, itu juga bisa menjadi warning buat kita bahwa ada penegakan hukum yang harus dijalankan berdasarkan undang-undang, dan kita juga harus melihat dari dua sisi tanpa membenarkan tindakan yang menimbulkan nyawa hilang ya. Kita juga harus membuka ruang kepada pihak yang menjadi si pemilik ayam ini. Mengapa kamu melakukan tindakan itu? Karena Bali itu tidak dikenal sebagai tempat atau rumah yang violence, menghakimi yang kemudian langsung mukulin orang, langsung gitu kan. Pasti ada latar belakang. Perlu duduk antara penegak hukum dengan pihak dalam tanda kutip ya yang diduga melakukan tindakan hakim sendiri, main hakim sendiri, duduk nih tanpa kemudian membuat kita kompromi, enggak. Memang ada kesalahan di situ. Tapi juga harus dilihat dari dua sisi. Itu yang menurut Mbak Niluh secara pribadi membukakan mata kita. Ayam memang tak bisa dipisahkan dari budaya Bali. Dalam kehidupan masyarakat Bali, ayam memiliki nilai sakral, sosial, dan etis yang tinggi. Warna bulu ayam yang beragam kerap dikaitkan dengan arah mata angin dan lambang kekuatan dewa. Selain itu, kehadirannya seakan membuka peluang untuk mendapatkan cuan dalam berbisnis. Satu sisi, ayam sering dihadirkan dalam upacara adat sebagai persembahan kepada Sang Pencipta. Di sisi lain, sering pula sebagian masyarakat Bali menggunakan ayam sebagai tajen atau adu ayam. Keadaan ini yang seringkali menjadikan tajen di Bali menjadi suatu persoalan yang bersinggungan antara hukum adat dan hukum negara yang melarang setiap perjudian dalam bentuk apapun. Kan ada orang bertanya sejak kapan judi itu muncul gitu. Maksudnya adu ayam itu kalau dilihat dari zaman sejarah itu kan semenjak Majapahit datang ke Bali. Kemudian tajian itu yang pakai taji itu menyebar ke Cina, kemudian ke Persia, kemudian ke Yunani, kemudian ke daerah-daerah Eropa. Kemudian sampai di Bali, Thailand, itu perkembangannya tajian itu. Tapi dari Hindu tuh nggak ada sebenarnya, tabora aja gitu. Tajian itu sebenarnya ada dua. Satu tajian yang terang-terangan, entah istilah apa itu, terang-terangan dapat izin. Dan ada tajian yang sembunyi-sembunyi. Inilah yang sangat ngeri itu, sembunyi-sembunyi itu. Bisa ratusan juta, ayamnya bisa puluhan juta gitu. Ada juga unsur positifnya tajen. Yang terang-terangan itu waktu itu dapat izin dari pemerintah adat. Nah tajian ini resmi, jadi setiap masyarakat tuh urunan dia. Kalau tidak urunan dosa. Misalnya urunan ayam kayak gitu. Dan hasil dari tajian itu akhirnya di Taman, khususnya di kota ini, di daerah lain saya belum tahu, bisa membangun balai banjar, membangun pura dari hasil judi. Itu positifnya judi itu, sehingga semua bisa membangun. Dan judi waktu itu tidak seperti sekarang, sampai ratusan juta kan gitu. Kemudian ayam itu ada tukang taji spesial. Jadi dalam tajian itu banyak mereka yang bisa hidup dari metajen. Dan waktu itu tidak ada orang mencuri, merampok, sebab tajian itu positifnya kejujuran, tidak boleh bohong itu. Adat Bali sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya. Salah satunya adalah Ruwih Benedo, yaitu unsur baik dan buruk yang merupakan konsep filosofis
dan spiritual dalam masyarakat Bali yang berarti dua hal yang berbeda. Itu pula yang pada akhirnya memandang sebuah tajen menjadi dua hal, yaitu baik dan buruk. Nah, kadang-kadang kan ada pertanyaan begini, Bali itu kan ramah gitu. Tidak lepas dari unsur ruo benedo. Benar dan salah, baik dan buruk. Di sisi lain manusia itu kalau baik ya bersifat toleransi, saling menghargai, tatwa masih lah misalnya, itu dewa istilahnya dalam tubuh kita. Tapi kalau penuh dengan kebencian, rasa iri, dengki, dendam, sadriku, sadotatai, saptamaniro, astokoso, dan semua unsur kejahatan itu, akhirnya yang muncul kan hal yang negatif. Nah contoh seperti tadi, judi itu ada unsur positifnya, seperti tadi membangun. Tapi unsur negatifnya lebih banyak. Yang terjadi itu dalam keluarga juga sering dia gitu, ribut dalam keluarga, anaknya disuruh melihara ayam begini sampai tidak bisa sekolah. Oh, kemudian pagi-pagi sudah menaruh ayam di pinggir jalan itu sepadan rumah. Kemudian istri-istri atau anak-anaknya kan tidak berani. Kalau kalah misalnya ngamuk dia orang tuanya. Seperti dalam puisi saya contoh itu. Pertama, sifat manusia itu kan dua ya, ruo binedo, satu baik dan dua buruk. Ya kita ceritakan yang buruknya sekarang. Yang buruknya, kalau dulu petani-petani jelata itu kan uangnya pas-pasan, tapi judinya kecil-kecilan, tapi juga menimbulkan keresahan, miskin tidak bisa menyekolahkan anak. Gitu. Ingat, ayam yang diadu bukan ayam sembarangan. Belum pernah ada orang adu ayam betina gitu, pasti ayam jantan. Sebab ayam jantan itu lebih dekat dengan manusia dan manusia melakukan dirinya seperti itu gitu. Yang terjadi adalah orang yang suka adu ayam sampai harus mati itu kan tidak punya peri kebinatangan. Tidak punya peri kebinatangan gitu. Sesungguhnya dalam peradaban manusia memang tidak bisa dipungkiri terjadi adanya pergeseran budaya ataupun mengatasnamakan unsur budaya dalam setiap kegiatan yang salah. Tajen atau adu ayam merupakan simbol yang digunakan dalam upacara adat Bali. Dalam praktiknya, adu ayam yang ada biasa disebut dengan tabuh rah. Dari 4,5 juta masyarakat Bali, ada berapa sih yang bisa dilihat di ruang-ruang tajen itu? Oke, judi itu memang salah, tapi tajen, tabuh rah itu sudah ada sebelum nenek moyang kita lahir. Dan saat itu tidak ada penegakan hukum, karena itu dilakukan pada saat hari-hari suci. Nah, kalau hari ini terjadi sebagai masyarakat sosial, sebagai masyarakat adat, sebagai juga masyarakat hukum, kita kan bisa bicara dengan bahasa manusia. Oh, kami akan melarang, kami akan menegakkan hukum dan lain sebagainya. Tegakkan. Tanpa kemudian menanggalkan budaya itu sendiri, karena budaya itu tidak boleh mati. Kegiatan tajen itu pasti akan ada pro dan kontra. Oh, di sana kan ada UMKM, di sana ada dagang jajan, di sana ada orang yang berjualan, karena yang hadir mungkin banyak orang. Tetap kita hidupkan ekonomi itu dengan kegiatan lain. Pasti kan ada pasarnya, pasti kan ada customernya.